Kita masih terus menunggu keterangan lebih lanjut disampaikan oleh pihak kepolisian, tapi rekan kami Yohanes Leonardo juga akan mencari cerita-cerita terbaru, informasi-informasi terbaru, termasuk juga mungkin akan berkomunikasi dengan para tetangga yang ada di sana, di tempat kejadian perkara, sebenarnya bagaimana sosok dari pelaku ini. Rekan kami Ardo sudah berada saat ini di lokasi, kita lihat rumah yang ada di samping Ardo, yang ada juga polis lainnya. Ardo, silakan berikan informasi terbaru Anda yang bisa Anda sampaikan dari tempat kejadian perkara. Ya baik, terima kasih dan selamat malam Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di belakang kami adalah kediaman daripada korban maupun juga pelaku di kawasan Taman Bona Indah di Cilandak, Jakarta Selatan. Kami sudah berbincang dengan sejumlah warga sekitar, mulai dari beberapa tetangga, kerabat yang datang jauh-jauh, hingga beberapa anak-anak yang juga tadi sempat ada di sekitaran rumah di Taman Bona Indah di kawasan kami berdiri saat ini. Namun sayangnya tidak satupun dari mereka ingin pernyataannya dikutip secara langsung ataupun juga diwawancarai bersama kami di sini, karena memang beberapa mengaku tidak berani, beberapa juga diantaranya tidak ingin memberikan statement terburu-buru begitu. Namun yang jelas dari rangkuman pembicaraan kami dengan beberapa narasumber kami begitu yang mengaku sering berada di sini atau juga berkerabat cukup dekat dengan para korban, memang mereka lebih banyak merefleksikan bagaimana kebaikan dari para korban semasa hidupnya, termasuk salah satu adalah RM, yakni adalah korban yang merupakan nenek dari pelaku yang juga tewas dalam kejadian yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Dan yang jelas juga sejak pagi hari tadi di sini sempat tadi ada pada siang hari tadi masuk ke sore begitu sempat dilakukan ada tahlilan yang berlangsung di kawasan masjid di Taman Bona Indah di Cilandak Jakarta Selatan ini, di mana dalam tahlilan tersebut memang diperuntukkan sebagai 3 hari pasca tewasnya RM bersama dengan juga anaknya, yakni adalah AP, seorang ayah dari pelaku yang turut membunuh keduanya, di mana tahlilan berlangsung sore hari tadi dan dihadiri oleh beberapa kerabat, dan beberapa kerabat pada akhirnya sempat mampir dan melihat-lihat kondisi rumah yang saat ini kondisinya sudah gelap karena sudah 3 hari terakhir ini sudah tidak ditinggali lagi. Dan yang jelas juga pemirsa, memang hingga saat ini pihak kepolisian juga masih belum mengungkap terkait apa motif sebenarnya dari pelaku yang berusia 14 tahun ini mengeksekusi mati orang-orang terdekat, termasuk ayah dan juga neneknya, termasuk juga pelaku berusaha untuk membunuh sang ibu yang berhasil menyelamatkan diri dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Dan memang tadi juga sempat datang kerabat dari sang ibu berinisial AP, di mana sang kerabatnya ini sempat tadi berbincang dengan kami bahwa ia sempat dimintai tolong oleh sang korban untuk mengamankan sugar glider atau salah satu hewan peliharaan yang dimiliki oleh keluarga yang tinggal di kawasan Taman Bona Indah ini, ya, di mana pelaku yang saat ini masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan juga terus dilakukan pemeriksaan. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi yang menyampaikan bahwa pemeriksaan pelaku masih terus berlangsung, di mana pada hari ini sempat menghadirkan beberapa saksi. Di antaranya saksi ini ada kerabat seperti tante atau paman, tante atau kerabat saudara, lalu kemudian juga ada dari pihak sekolah yang tadi tiba di kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan terkait pendalaman kasus, bagaimana kemudian delik atau juga motif yang coba diungkap oleh penyidik yang saat ini kasusnya bergulir dan ditangani langsung oleh unit PPA atau perlindungan perempuan dan juga anak di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun sayang sekali pemirsa, untuk di lokasi sendiri yang dapat kami gambarkan saat ini hanyalah sudah sunyi dan begitu gelap. Dan untuk beberapa titik yang menjadi ada bercak darah begitu ya di kawasan rumah, tadi beberapa sudah bersih karena memang sejak kemarin juga sudah sempat turun hujan di kawasan Cilandak Jakarta Selatan ini. Sementara demikian, Putri, dari tempat kejadian perkara. Ardo, apakah Anda mendapatkan informasi baik dari tetangga, kerabat, ataupun juga saudara tadi yang sempat berbincang dengan Ardo, bagaimana komunikasi, bagaimana hubungan perilaku sang anak ini dengan orang tuanya atau orang-orang yang ada di rumahnya? Ya, menarik sekali Putri menjawab pertanyaan Anda. Ini sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelumnya, dan memang untuk bagaimana kemudian untuk mengetahui bagaimana relasi daripada anak dengan orang tuanya maupun juga dengan neneknya sendiri, memang tadi beberapa kerabat menyampaikan bahwa
yang mereka ketahui adalah hubungan keluarga ini baik-baik saja karena neneknya atau yang berinisial RM, korban ini memiliki kegiatan sosial yang cukup aktif di kawasan kompleks maupun juga di luar. Karena tadi beberapa kawan organisasi maupun juga beberapa kawan yang kerap beraktivitas dengan nenek berinisial RM ini juga menyampaikan kepada kami bahwa keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang punya background ataupun juga cerita yang cukup positif dan juga baik gitu. Nada positif ini tadi kami dengarkan dari beberapa kerabat dari RM yang tiba dengan menggunakan mobil, dengan menumpangi mobil begitu dan berbincang dengan kami bahwa mereka menyempatkan diri jauh-jauh ke sini untuk memberikan doa dan melakukan doa lewat tahlilan yang berlangsung pada sore hari tadi. Dan sebagai informasi juga untuk RM ataupun nenek dari pelaku sendiri memang selain aktif di organisasi maupun juga di beberapa organisasi di luar kompleks, memang RM juga dikenal sebagai sosok yang gemar bercerita dan juga ramah begitu, sehingga mereka cukup syok dengan mendengar ataupun kaget gitu dengan mendengar cerita tewasnya sahabat mereka RM yang ternyata belakangan diketahui tewas akibat ataupun juga dibunuh begitu oleh cucunya sendiri berinisial MAS yang masih berada di bawah umur. Demikian. Kalau memang para korban ini bisa berinteraksi dengan baik dengan para tetangganya, bagaimana dengan pelaku? Apakah Ado mendapat cerita bagaimana bentuk hubungan sehari-hari baik antara pelaku dengan orang-orang yang ada di rumahnya ataupun juga pelaku dengan orang di sekitarnya, artinya di tetangganya semuanya? Apakah cukup akrab pergaulannya pelaku ini dengan anak-anak di sekitar lingkungannya? Ya, Putri, jika kita spesifik kepada kondisi hubungan pelaku dengan masyarakat sekitar begitu ya, kami juga tadi sempat berbicara dengan beberapa anak kecil yang tadi sempat beraktivitas di daerah masjid begitu ya, di kompleks Taman Bona Indah ini. Memang mereka mengaku tidak terlalu mengenali pelaku berinisial MAS ini karena MAS dikenal sebagai anak yang cukup rajin, memang rajin dalam artian setiap hari ya berangkat ke sekolah lalu pulang ke sekolah dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa tidak terlalu aktif untuk bermain di kawasan kompleksnya. Namun beberapa kerabat mengatakan bahwa MAS ini kerap beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, di mana MAS kerap berangkat ataupun pamit untuk sholat berjamaah di masjid maupun juga mengikuti aktivitas ekstrakurikuler seperti ataupun aktivitas di luar bangku pendidikan. Karena yang kami dapatkan informasinya adalah MAS ini sempat mengikuti salah satu kegiatan eksternal seperti taekwondo, olahraga dari Korea Selatan, di mana itu juga menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari MAS tidak hanya berdiam diri di rumah, namun ada beberapa aktivitas di luar sekolah. Namun memang dari penuturan warga sekitar tidak banyak yang mengetahui informasi lebih banyak terkait MAS sendiri, aktivitas seperti apa ataupun karakter seperti apa, karena MAS yang berusia 14 tahun ini lebih sering datang ke sekolah lalu pulang ke rumah dan tidak terlalu banyak beraktivitas dengan warga di sekitar Taman Bona Indah ini. Baik, Ado. Ya, terima kasih Ado untuk laporannya. Kita akan nanti perdalam bersama narasumber yang ada di studio. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Faktor motif, Bang Risto, ini masih juga menjadi pertanyaan, belum dibuka juga oleh pihak kepolisian. Sempat adanya bisikan-bisikan gaib yang terdengar di telinga dari pelaku ataupun juga yang mengatakan adanya tekanan-tekanan soal sekolah juga. Nanti kita akan perdalam ini, Bu Dian juga bisa berikan pandangan, tapi kita jeda sejenak. Kami sudah kembali saat lagi.